Halo semuanya, balik lagi di Gigsan Channel kita. Kali ini kita mau bahas apa nih? yang lagi sering muncul di FYP atau di story kali ya, Di IG ya. di IG Ya, khususnya. memang ini salah satu tren yang cukup menarik sih menurut gue ya, karena berkaitan sama sinematografi gitu ya. Seorang filmmaker bernama Wes Anderson. Nah, kita mau bahas tentang Wes Anderson. Jadi supaya teman-teman tahu juga bahwa yang kalian buat di ini mah bukan so tahu ya, Bukan so tahu. ya bukan so tahu, ini mau disclaimer dulu. Disclaimer. Isi terlalu dikiranya snob gitu kan. Nah. Cuman buat teman-teman kan mungkin teman-teman pada saat lihat template itu udah ada tulisan Wes Anderson style. ya kayak pretend like in Wes Anderson movie, kayak gitu-gitu. Nah, Wes Anderson siapa sih? Dan itu apa sih dan ciri khasnya seperti apa? Dan mungkin bisa jadi pertimbangan teman-teman atau jadi referensi teman-teman buat yang suka videografi atau buat konten-konten video gitu. Dan supaya tahu juga bahwa ciri khasnya seperti ini dan bukan hanya video dikasih lagu ini kayak ya. Terus kalau mainin warna gitu ya. Kita bahas dulu Wes Anderson itu siapa sih dia? Ya. Jadi sebenarnya kalau dia tuh bisa dibilang terkenal khususnya di Hollywood ya. Dia itu sebenarnya filmmaker dari daerah Amerika bagian selatan lah ya, dari Texas gitu kan. Nah sebenarnya nama lengkapnya itu Wesley Wells Anderson gitu kan. Nah dia itu banyak sebenarnya kalau teman-teman cari-cari saudara-saudara belakang Anderson banyak banget ya. Cuman hati-hati ya, yang ini namanya Wes Anderson soalnya kalau Paul Wes Anderson bikin film B, kalau Paul Thomas Anderson dia bikin film art movie. Jadi di sini tuh lucunya tiga saudara Anderson itu punya kualitas masing-masing gitu kan. Kalau Pamela Anderson bukan saudara. Nah itu deh, jadi di situ itu dia pertamanya memang dari filmmaker indie gitu di daerahnya di Texas sana. Nah, dia tuh kalau nggak salah ini pada kita ngamrong awalnya bikin production house sama teman-teman aja gitu. Teman-temannya sekarang terkenal sih, namanya Owen Wilson sama Luke Wilson. Oh sege keren gitu ya. Oke. Mereka sampai bikin production house kali ya, namanya American Empirical Picture gitu. Jadi mau ngegambarin mungkin stylenya mereka tuh kayak gitu. Nah film pertamanya sebenarnya sih udah lama banget ya, tahun 95 waktu itu juga. Saya belum pernah nonton jujur, namanya Bottle Rocket namanya ya. Itu di situ yang meranin tokoh utamanya Owen Wilson sama Luke Wilson gitu. Film-film kecil-kecilan gitu. Nah dari situ masuk ke mungkin kalau di sini apa ya, ajang Sundance gitu ya, festival film gitu. Ternyata wah bagus nih, ada style baru gitu, bisa dibilang ada pendatang baru yang dimana waktu itu tahun segitu kan belum ada yang bikin kayak gitu bisa dibilang kan. Ternyata jadi dari awal kemunculannya dia memang udah punya ciri khas itu. Punya ciri khas itu. Yang sebenarnya lebih terkenalnya teh deadpan komedinya gitu enggak? Yang komedi lempeng kayak Charlie Chaplin zaman dulu ya. Kayak Chaplin, cuman ini dengan suara ya, dengan dialog, dengan adegan gitu. Nah, situ ternyata akhirnya dia bikin film keduanya judulnya Rushmore, si Jason Schwartzman yang memerankan tahun 98. Wah, lumayan nih. Akhirnya paling terkenalnya yang benar-benar breakthrough-nya dia akhirnya dilihat sama saudara Hollywood itu yaitu Royal Tenenbaums tahun 2001. Itu kalau nggak salah pertama kali film dia bisa masuk nominasi Oscar, nggak tahu kalau nggak salah mau kategori film terbaik. Cuman nah si aktor utamanya si Tenenbaums-nya itu, The Royal Tenenbaums-nya itu masuk nominasi Oscar di situ teh. Diperankan oleh si Gene Hackman. Intinya tentang apa ya, dysfunctional family gitu sih sebenarnya. Cuman lucunya di situ tuh bapak udah sekarat mau meninggalkan dunia ini, punya anaknya tuh unik-unik semua gitu. Sebenarnya dibikin kayak gitu, tapi jadinya relatable mungkin ke Amerika yang mungkin bisa dibilang kena gitu kan. Ini ya yang sini. Oh ini sebelumnya disclaimer dulu, ini Gigi lu berarti udah koleksi beberapa? Udah koleksi, khususnya baru 7 sebenarnya saya baru koleksinya. Sebenarnya untuk intro awal, kalau gua sebenarnya belum terlalu banyak, kalau Gigi udah berapa? Ya yang di sini. Dia itu total udah berapa sih? Sebenarnya kalau yang sampai sekarang udah keluar 10. Nah 10 film itu bervariasi ya, jadi dari komedi keluarga, drama keluarga, terus ada kayak explorer, ada perjalanan spiritual, ada animasi. Nah itu nanti kita akan itu. Terus ada tentang apa ya, hitam putih, pernah bikin juga film hitam putih. Jadi dia mencoba eksplorasi, tapi lucunya ada style khasnya dia, walaupun dengan tadi tema-tema dan yang gak masukin gitu. Tapi dia punya style yang unik yang di semua filmnya sebenarnya kalau bagi beberapa orang yang mungkin tidak begitu menelaah dalam, jadinya kayak monoton.
Tapi sebenarnya itu gayanya dia gitu. Kayak kalau misalnya kita ngebandingin sutradara yang lain, kayak Tim Burton pasti gayanya gotik kayak gitu kan. Terus Quentin Tarantino pasti berdarah-darah. Nah, si Wes Anderson tuh punya style kan sendiri gitu. Nah, sekarang itu kalau nggak salah udah mau film yang ke-11 rilis. Oh, kita langsung loncat nih kayak 11 nih. Apa yang ibaratnya kayak most anticipated lah ya? Yang nggak sih? Anticipated. Which is itu apa judulnya? Asteroid City. Nah, di situ kalau teman-teman lihat ciri khasnya dia itu pasti multi cast. Pemerannya banyak. Oh iya. Dan lucunya selalu dapat screen time-nya cuma berapa menit. Tapi dan pemainnya juga nggak main-main. Pasti kelas aneh itu dia tuh punya daya tarik itu. Khususnya dari Rotten Tomatoes, kalau teman-teman lihat dari covernya, ya silakan dicari dulu biar lebih jelas. Itu pemerannya tuh yang sekarang tuh bintang-bintang kelas A semua gitu kan. Jadi filmnya si Wes Anderson dengan style kayak gitu teh menarik perhatian aktor walaupun cuma jadi cameo, bahkan ada yang cuma jadi pengisi suara itu juga mau gitu. Jadi kayak yang penting aku bisa terlibat di filmnya Wes Anderson. Terlepas memang nanti akhirnya kualitas mah belakangan ya, cuman istilahnya kamu teh bisa tertanam di sebuah filmnya karya Wes Anderson. Dan lucunya Wes Anderson itu dia punya cast selalu ada aktor namanya Bill Murray. Hampir di semua karyanya dia ada selalu itu. Jadi dia tuh kayak mungkin ada kedekatan personal atau dia suka dengan deadpan komedinya Bill Murray. Kalau Bill Murray teman-teman nggak tahu yang main Ghostbuster yang tahun 84, nah itu dia selalu di film-filmnya si Wes Anderson selalu musik Bill Murray. Dan untuk yang Asteroid City ini yang saya kaget akhirnya Tom Hanks ya. Iya. Bisa ada di filmnya Wes Anderson gitu. Jadi kayak wah ini breakthrough banget. Checklist gitu kan, kayak udah kita suka stylenya, suka pendekatan saudaranya kayak gimana, filmografinya yang sudah lewat kayak gimana. Sekarang tambah ada seorang aktor Tom Hanks dengan aktor yang lainnya juga yang nggak bisa dipandang sebelah mata juga bisa ikutan di filmnya si Wes Anderson. Ya jadi kalau kita ngeliat sih Wes Anderson itu dia punya khasnya itu. Kalau sekarang saya ngeliat dia eksplorasi tentang, jadi zaman dulu mungkin dia ngambil zaman orang tuh lagi seneng ngeliat bintang, lihat itu settingnya kayaknya setting cowboy gitu ya? Zaman ini percobaan di gurun gitu. Kayaknya setting waktu kita lagi perang dingin kan suka ya apa? Uji coba nuklir, roket ya gitu-gitu. Nanti dia mau mengeksplorasi komunitas atau hype trend di zaman itu gitu. Dia mau mengcapture itu gitu. Karena di film dia sebelum ini, kalau teman-teman bisa cari The Flash Dispatch, dia mau lagi mencoba menangkap tentang pergolakan jurnalisme di Prancis gitu. Jadi kayak dia tuh punya keresahan atau punya, karena aku sering melihat di majalah kayak gini-gini, di majalah jadul, majalah apa. Nah itu aku sukanya dari film Wes Anderson tuh, kita tuh kayak ngebaca majalah. Jadi ada kayak chapter 1. Nah kayak gitu. Nah itu tuh kasih dia akhirnya chapter 2, chapter 3 gitu. Nah, sambil kita bahas ciri khasnya mungkin ya, mungkin teman-teman juga udah tahu sebenarnya kalau misalkan teman-teman pelajarin trennya betul-betul, itu sebenarnya ada ciri khasnya yaitu Wes Anderson itu dia suka mainin simetris dia. Simetris terus flat. Ya, angle-nya flat gitu. Jadi kayak flat, perspektifnya dari depan gitu. Terus simetris biasa objek aktornya di tengah atau objek point of interest di tengah, dan pergerakannya tuh flat gitu. Misalkan orang jalan kayak gitu. Atau juga dia itu bermain warna juga. Biasanya kalau teman-teman lihat tutorialnya juga di TikTok biasanya itu tuh ada tutorialnya bahwa dia tuh cenderung ke lebih ke oranye gitu ya. Dan kalau lagu yang dipakai tuh itu lagunya dia. Sebenarnya dia juga suka mengkurasi lagu-lagu yang sesuai dengan tema di situ. Tapi ada dia kerjasama dengan beberapa komposer membuat scoring untuk adegan itu juga gitu. Jadi dia memix antara tapi kayak apa ya? Jadi tapi kelihatan kita yang nonton kayak baru gitu. Kayak baru dibikin untuk film itu, padahal dia pintarnya ngambil kayak apa? Di remix lagi gitu. Jadi karena mungkin dia nggak bisa pakai aktor atau penyanyi aslinya atau musik aslinya, jadi sama dia dinyanyikan ulang. Misalnya kalau di film apa yang nyanyi aktrisnya ini, kalau di film ini yang nyanyi aktornya ini. Jadi biar bisa dibilang tidak benar-benar plek-plekan kayak kalau teman-teman bandingin, kita baru bahas sebelum ini
itu Guardians of Galaxy. Kalau Guardians of Galaxy misalnya yang kita pakai aja gitu. Sama dia juga suka pakai theme musik itu kayak misalnya dia ngambil cuplikan dari film Prancis tahun 70. Iya, jadi kayak ada genre garis benang merahnya gitu. Benang merahnya, Gue iya. kayak lagu Prancis klasik, lagu Prancis Eropa klasik, klasik gitu iya. kalau gue pelajarin. Itu ya yang teman-teman lihat di IG dan TikTok tuh menurut gue itu kayak intisari satu rangkumannya lah. Ya, Ciri khasnya si Wes Anderson. Dan kurang lebih kayak gitu, maksudnya untuk ciri khasnya ya, maksudnya kalau misalkan ke tema film kayak gimana sih, maksudnya sambil kita bahas film-film yang lain. Sebenarnya filmnya dia tuh bisa dibilang sebenarnya agak ringan, nggak terlalu kayak mind blowing atau twist gitu. Jadi emang gitu ya? Iya, emang gitu. Jadi kalau berharap filmnya dia agak Plot twist, itu nggak akan dapet. Tapi lucunya selalu bikin tenang di hati gitu. Iya. Khususnya kalau dia akhirnya ada film dia pernah masuk nominasi Oscar itu yang Grand Budapest Hotel. Oh iya, Nah, ini kayaknya kalau Dega bisa way in gitu kan, bisa karena ini bisa dibilang selain cast-nya Edan Bisan, ini kan juga di sini semuanya cast-nya semua nih dari Rock Fins kan, si Voldemort kan, sama habis itu ada Olsen pasti kan. Jadi lucunya dia tuh kayak gitu, selalu ada yang Bill Murray juga ada. Nah ini tuh kerennya cuman menangkap, mengcapture seorang concierge siapa, manajer hotel gitu kan. Iya, kehidupan di hotel. Di kehidupan di hotel. Dan digambarkan dengan apa? Jadinya jadi kayak film estetik aja gitu sih. Film estetik, tapi sebenarnya di sini tuh murder mystery juga. Ada murder mystery-nya. Jadi dari situ, tapi ternyata alasan kenapa ada mati, ada yang ini kayak gini teh pintar gitu ngejalinnya. Tapi nggak akan terlalu mind blowing kayak gimana juga. Dan saya suka di sini tuh semua aktornya, aktrisnya juga muncul walaupun sekilas teh punya muatan yang bagus ya. Jadi nggak cuma kayak menjadi cameo aja, tapi nanti akhirnya di panjang film kita jalan bisa narik benangnya. Oh ini tuh ini kayak gitu. Jadi kayak, dan musiknya ini kataku bisa dibilang yang paling sering dipakai atau untuk buat konten-konten gini pasti musiknya Grand Budapest Hotel, karena emang musiknya juga mantep banget. Karena ini yang cukup ikonik juga. Cukup ikoniknya. Ini menang sih. Menang musik terbaik sama kostum terbaik aja. Tapi masuk nominasi Best Best Picture Picture gitu kan. Cuma jadi satu-satunya film dia dari mungkin sekarang udah berapa puluh tahun ya, udah 28 tahun dia berkarya, ini baru satu film yang tembus. Makanya jadi ikonik banget. Jadi ikonik banget gitu. Dan mungkin stylenya, tone warnanya gitu kan udah sering ditiru gitu kan di sini teh. Dan emang Grand Budapest Hotel juga satu film favorit saya tahun 2014. Memang walaupun waktu itu tidak menang gitu. Kalah sama apa sih, gue lupa. Kayak itu berat juga deh saya. Birdman. Oh, yang film Arab itu kan gitu. Dan di sini kita milih 7 bukan karena saya cuma punya 7, tapi menurut ya ini bisa dibilang teman-teman, menurut IMDb juga ini 7 yang bisa dibilang berpengaruh dari 10 11. Dari 10 kan 11 belum. Oh iya benar. Dari 10 ini bisa dibilang the lucky number 7-nya dia ini gitu. Yang Dan sebenarnya kalau kalian mau mencoba merasakan ke dunianya Wes Anderson teh 7 film ini gitu yang wajib ditonton gitu. Tadi kan kita udah bahas Royal dan Tenenbaums, aduh susah banget nyebutnya. Ya. Terus Grand Budapest sudah. Nah, Terus ini enaknya mana lagi? Ini nggak apa? boleh. Kalau ini mah Ini justru gue rada tertarik nih sama konsep kayak ini. Gue belum nonton Deep Ocean Explorer gitu. makanya laut-laut gitu gue kayak. Lights Aquatic with Steve Zissou gitu kan. Tapi kayak komedi ya. Komedi. Ya. Jadi cerita tentang perjalanan di laut gitu, di ocean kayak ini kalau sana kan James Cameron suka ya mengeksplorasi bawah laut ya, mencontohkannya ini contoh karakternya Steve Zissou gitu. Kadang mencari ke dalam laut bisa kayak mencari ke dalam diri sendiri gitu. Ada pesan moralnya kayak gitu. Nah kalau ini perjalanan spiritual, 3 kakak adik yang tidak pernah saling berbicara. Iya, anjing bener pemainnya ini mulu ya. Iya kan selalu Darjeeling. tentang dia ada cita-cita dari si bapaknya pengen abunya dia tuh disebar di Sungai Gangga. Emang gitu. Jadi mereka pakai kereta berjalan menuju India namanya Darjeeling Limited gitu. Jadi kehidupan tentang di kereta aja gitu. Ini gue pakai BL Pro. Jadi road movie itu kalau ini, tapi ini 3 ya. Tapi 3 kakak yang nggak pernah ngobrol sama sekali sampai sekarang, akhirnya mereka melakukan perjalanan untuk menunaikan permintaan bapaknya. Ini kayak menarik nih. Nah, itu Darjeeling Limited. Terus nah, kalau ini sebenarnya personal favorit saya bisa dibilang sebenarnya nih salah satu animasi terbaik tahun 2009. Fantastic Mr. Fox waktu itu
kalahnya sama Up sih ya, susah sih. Ya. Berat, tapi aku suka di sini tuh yang stop motion animasinya. Oh ini sebelumnya kita bahas nanti ya? Ya, ini salah satu yang ini sukanya George Clooney yang ngisi suara di sini dan sama Meryl Streep jadi istrinya si Mrs. Fox-nya. Ini berarti tahun 2009. 2009. Oke, berarti ini tentang apa sih, ini komedi juga atau drama? Sebenarnya komedi drama keluarga tapi dalam bentuk animasi tokoh utama kita rubah binatangnya. Tentang ini sih kayak kamu diusir dari tempat kamu oleh manusia dan akhirnya mereka pengen melakukan kawanan lah ini mereka juga tuh bisa dibilang di binatang juga tuh ada kelas-kelas society-nya gitu juga itu kayak gitu. Ini kalau teman-teman sebenarnya ini bukan original dia. Ini gitu. Karyanya ini yang Roald Dahl, penulis buku cerita anak-anak. Oh, dari adaptasi berarti. Dari adaptasi kalau ini. Si Fantastic Mr. Fox. Tapi aku suka ini karena musiknya sangat bagus, menarik gitu, bisa ikonik, bisa didengarkan kali-kali gitu. Kalau si Fantastic Mr. Fox. Oke. Nah, selanjutnya? Nah, ini Moonrise Kingdom sebenarnya ini yang paling apa di sini hipsternya. Ini tuh kayak apa? Yang love gitu. Oh, iya. Jadi sepasang kasih muda kabur dari rumah. Oh, ini settingnya kayak di Boy Scout gitu ya? Boy Scout pramuka gitu. Jadi seorang lelaki bawa kabur anak orang. Oh. Akhirnya dicari sampai satu kota. Oh, ini lucu jadi kayak mereka saling mencintai tapi merepotkan isi kota gitu. Dan masih bocah ya? Masih bocah bisa gitu. Kegabahan anak muda gitulah. Cuma di sini orang tua juga bodor-bodor semua juga, tolol-tolol semua gitu kayak. Dan selalu ada Bill Murray kan gitu. Ya, ini kayaknya menarik juga. Ini selection official. Ya, jadi ini ini masuk nominasi Oscar untuk naskah original terbaik. Oke. Tapi nggak menang. Tapi masuk lah. Ini salah satu tembus juga nih berarti nih. Tembus juga. Jadi bisa masuk nominasi Oscar. Nah, ini personal favorit saya. Ini ceritanya tentang anjing kayak gitu. Dan ini tadi seperti yang dibilang Gigi di yang Fox tadi. Ini juga animasi stop motion dan settingnya Jepang tapi near future. Near future ya. Near future. Dimana jadi nanti di near future Jepang itu nggak boleh ada anjing berkeliaran. Jadi dibuang di satu pulau. Makanya dulunya Isle of Dogs. Satu pulau itu teh isinya anjing semua. Dan mereka kayak coba keluar ya. Nah, pengen coba keluar. Dan adegan salah satu yang paling ikonik adalah ya kalian pasti pernah lihat di sosmed. Itu suka dipotong-potong yang pas bikin sushi. Yang bikin sushi ya. Itu keren banget. Itu keren. Nah itu dia tuh meticulous gitu kayak gitu tuh diperhatikan. Iya. Dan ini juga kalau teman-teman lihat ini produk jadi tuh ada produk kontra dog gitu kan. Nah, jadi apa kayak gitu-gitu. Keren ini. Nah, ini makanya saya Atari. Nah ini si tokoh utamanya tapi animasi ya teman-teman. Tapi pengisi suara juga kelas A semua jadi ada Scarlett Johansson. Ada Scarlett Johansson, ada pokoknya banyak lah, ada pemeran-pemeran yang kaget gitu. Kita nggak tahu kalau itu ternyata suaranya mereka. Iya. Nah, jadi bisa dibilang kalau teman-teman mau mencoba, kalau kita kan pernah bikin konten tentang Wong Kar-wai ada film yang kalau kalian mau mencoba mengerti dunianya Wong Kar-wai, nah ini kalau mau mencoba mengerti dunianya Wes Anderson ya 7 film ini sih bisa dibilang entry awalnya gitu. Walaupun belum terlalu banyak karena dia bisa dibilang nggak segitu produktif gitu kan, tapi dan kayaknya secara teknis pembuatan lebih susah deh. Susah nggak sih? Kayak yang ini animasi terus kalau yang syuting makanya tadi menang best kostum Budapest kan gila detail kostum sama settingnya ngaco. Iya itu kayak gitu-gitunya jadi mereka dia pikirin mungkin kalau istilahnya sekarang bikin storyboard dulu kali ya sebelum syuting. Iya. Jadi nggak cuma langsung. Gua rasa kompleks ini mereka dia cukup idealis juga. Iya. Dan memang sih akhirnya ya makanya sebenarnya gini sih pro dan kontra. Kadang orang jadi bilang kayak repetitif. Tapi sebenarnya ya itu gayanya dia gitu kan. Dia udah sampai tahap seniman seperti itu. Ada yang gitu. Dan walaupun sebenarnya menurut gue dia udah cukup eksploratif sih dengan mencoba animasi, menurut gue udah breakthrough banget. Terus kata lu ada yang hitam putih, ada yang komedi, ada yang drama dengan segala macam genre menurut gue oke lah. Nggak repetitif banget. Kalau untuk harapan kedepannya sih katanya setelah film ini Asteroid City akan keluar, nah kurangannya selama ini saya sering nonton bioskop, film Wes Anderson nggak pernah masuk bioskop itu. Oke. Tapi tenang, bisa nonton langsung di OTT. Oke. Dan di Disney Plus khususnya bisa dibilang 7 film ini ada 5. Oke. Karena ada beberapa yang memang kayak Moonrise Kingdom karena dia kan nggak lewat major studio, jadi nggak ada di Disney Plus. Yang ada di Disney Plus yang kalau rilisnya di Touchstone
sama Fox, karena sekarang Fox udah di bawah Disney kan. Ya. Jadi kayak Isle of Dogs ada, Darjeeling Limit ada, Life Aquatic, Touchstone ada, Grand Budapest ada, sama Royal Tenenbaums juga ada di Disney Plus. Cuman yang nggak ada kalau nggak salah Fantastic Mr. Fox sama si Moonrise Kingdom. Ya itu kurang lebih, maksudnya siapa tuh teman-teman juga. Ini juga seru juga nih kalau di koleksi ya. Iya. Cek apa rilisan fisiknya. Apalagi nih yang bagus ya. Cuman tadi sempat ngobrol sama Gigi emang agak-agak mahal karena rilisan Criterion. Rilisan Criterion. Jadi kayak ada beberapa film dia yang early itu yang Bottle Rocket dan Rushmore itu karena indie, jadi sama Criterion yang kita tahu harganya lumayan Ya, sih. kita udah pernah bahas, mungkin bisa lihat video-video kita yang lain unboxing rilisan Criterion yang which is itu mahal. Biasa beliau suka cari diskonan. Ya diskon. Oke. Itu sih. Paling kita yang bisa harapkan kalau Asteroid City bisa rilis walaupun lewat OTT, ya semoga penantian dia kan terakhir bikin 2018. Udah lama juga. Berarti 5 tahun terakhir ini moga-moga dengan casting ada Tom Hanks di dalamnya bisa sesuai dengan ekspektasi ya gitu ya. Minimal menurut gua masuk bioskop sih walaupun dekat. Ya. Nah itu kita lihat dulu karena sebenarnya semenjak dia jadi agak-agak pas jadi zamannya ke Fox, dia juga milihnya bukan Fox Century Fox tapi Fox Searchlight yang memang label indinya. Oh, Searchlight itu yang indinya. Indinya, jadi makanya agak susah bisa masuk ke sini karena kecuali dia kayak yang waktu itu Fox misalnya yang gedenya gitu kan, yang Fox yang kalau teman-teman commanded Avatar itu masih bisa tulis ini, tapi karena dia ngambilnya sekarang mungkin namanya bukan Fox Searchlight ya, udah nggak ada kan, jadi Searchlight Pictures aja itu memang jalurnya lebih indie. Moga-moga nanti ada kayak festival gitu film dia mampir gitu, karena pasti ada penggemar yang menantikan karya beliau berikutnya gitu. Oke gitu kayaknya. Ya. Untuk konten Wes Anderson kali ini yaitu apa, sekalian kita coba membahas sutradara setelah kita ngomong Kar-wai, terus kita sempat bahas siapa? Quentin. Ya, gitu. Teman-teman bisa lihat lah yang kita bahas sutradara-sutradara, siapa tuh bisa buat jadi referensi buat teman-teman buat nonton ataupun mau koleksi rilisan fisiknya. Iya. Oke? Makasih udah nonton. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe, share ke teman-temannya. Ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.